Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah siap belajar ya? Kayak mana tadi nontonnya, sudah cukup jelas nggak tentang Pulau Miangas? Udah. Jadi Pulau Miangas letaknya di sebelah ujung Indonesia bagian utara, bersebelahan dengan negara Filipina. Oke. Negara Indonesia adalah negara yang sangat luas, memiliki lebih dari 17.000 pulau, menempati peringkat ke-6 dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Kemudian peringkat ke-15 ya, dengan jumlah luas wilayah di dunia ya. Kemudian Indonesia ini adalah negara yang unik. Kenapa unik? Karena lebih luas lautan daripada daratan, sehingga Indonesia disebut dengan negara maritim. Jadi luas darat Indonesia, luas kita, luas negara Indonesia itu adalah 1.916.906 km persegi, menempati negara peringkat nomor 15 di dunia dengan negara paling luas ya. Nih, negara dengan jumlah pulau paling banyak, yang pertama ada negara Swedia, yang kedua Norwegia, nomor 3 Finlandia, nomor 4 Kanada, nomor 5 Amerika, dan baru nomor 6 Indonesia dengan jumlah pulau lebih dari 17.000. Kemudian Indonesia menempati peringkat 15 negara terluas di dunia. Peringkat pertamanya apa? Rusia. Peringkat kedua Kanada. Peringkat ketiga Cina atau Tiongkok. Peringkat keempat Amerika. Peringkat kelima Brazil. Peringkat keenam Australia. Peringkat ketujuh India, dan seterusnya sampai peringkat 15 baru Indonesia. Kemudian jumlah penduduk terbanyak di dunia, peringkat pertama India, peringkat kedua Tiongkok, peringkat ketiga Amerika Serikat, baru Indonesia. Kemudian Indonesia ini juga negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia ya, dengan jumlah produksinya sekitar 47 juta ton per tahun, yang menempati peringkat pertama dengan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Nomor 2-nya Malaysia dan nomor 3 Thailand. Kemudian Indonesia negara dengan jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia ya. Seperti yang sudah Bapak jelaskan, di dunia ini ada yang namanya gunung berapi aktif dan gunung berapi tidak aktif. Kalau gunung berapi aktif, kapanpun bisa meledak dan ada aktivitas vulkanik di dalamnya. Sedangkan gunung berapi yang tidak aktif, tidak ada aktivitas vulkanik, dan kalaupun meledak dalam jangka waktu yang lama ya. Indonesia menempati peringkat pertama dengan jumlah gunung berapi aktif paling banyak di dunia. Nomor 2 di Jepang dan nomor 3 Amerika. Kemudian negara dengan hutan tropis terluas, nomor 3. Yang pertama Brazil. Yang hutan yang paling terkenal yaitu hutan Amazon dengan luas hutannya 4,2 juta kilometer persegi ya. Kemudian yang peringkat kedua ada negara Kongo. Kongo ini letaknya di benua apa? Benua Afrika, dengan luas hutan tropis 1,8 juta kilometer persegi. Baru nomor 3-nya Indonesia dengan luas hutan tropisnya kurang lebih 884.000 kilometer persegi. Lanjut. Nah, ini tadi wilayah Indonesia dari ujung ke ujung. Di sebelah ujung barat ada pulau yang namanya Pulau Sabang. Pulau Sabang ini terletak di Provinsi
Aceh. Kemudian di sebelah ujung timur ada sebuah kota kecil yaitu Merauke. Merauke ini letaknya di Pulau Papua. Tepatnya terletak di Provinsi Papua Selatan, ya. Kemudian di ujung utara ada pulau kecil yang namanya Pulau Miangas yang berseberangan atau bersebelahan dengan negara Filipina. Letaknya di Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian di ujung selatan Indonesia ada Pulau Rote, ya. Letaknya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada yang namanya letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Berdasarkan garis lintang dan garis bujur, ya, garis lintang dan garis bujur. Jadi Indonesia itu letaknya, ya, berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Ya, kemudian 95 derajat bujur timur, ya, sampai dengan 141 derajat bujur timur. Apa dampaknya bagi Indonesia? Dampaknya Indonesia beriklim tropis. Apa maksudnya beriklim tropis? Cuaca di Indonesia itu cenderung hangat, ya, atau panas. Berapa suhu udaranya? Sekitar 25 atau 25 sampai 31 atau sampai 32, ya. Dan itu dikategorikan hangat atau panas. Makanya kita kalau malam itu susah tidur kalau nggak hidup AC atau nggak hidup kipas, ya kan. Kemudian dampaknya lagi Indonesia memiliki 2 musim. Musim hujan dan musim panas. Musim kemarau itu sama dengan musim panas, ya. Nah. Kemudian matahari bersinar sepanjang tahun. Jadi setiap hari di Indonesia itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu ada disinari matahari. Berbeda dengan salah satu negara yang terletak di dekat kutub utara. Seperti negara apa? Norwegia, ya. Di Norwegia itu tidak ada matahari berbulan-bulan. Selama berbulan-bulan mereka tidak disinari matahari, ya. Kenapa? Karena letaknya di kutub, dekat kutub utara, ya. Paham sampai di situ? Paham nggak? Sudah paham, ya? Lanjut. Kemudian yang kedua, tadi letak apa? Letak astronomis. Yang tadi apa? Letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Berdasarkan garis lintang dan garis bujur, ya. Berapa derajat letak Indonesia berdasarkan garis lintang? Berdasarkan garis lintang 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Oke. Sekarang ada lagi yang namanya letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak berdasarkan posisi di permukaan bumi, ya. Jadi berdasarkan letak geografis, Indonesia ini terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia terletak di benua Asia, tepatnya di Asia bagian Tenggara. Kemudian Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga berdampak posisi Indonesia menjadi strategis untuk perdagangan, ya kan, seperti yang sudah Bapak jelaskan. Ketika negara Cina ingin mengekspor produknya ke Australia, ya kan, tentu akan lewat wilayah Indonesia, lewat Selat Malaka, lewat Selat Sunda. Nah, itu menjadi keuntungan bagi Indonesia, ya kan. Nah, kemudian
Dampaknya yang kedua, banyak budaya asing masuk ke Indonesia. Ya. Yang ketiga, Indonesia menjadi jalur pelayaran dunia. Jadi negara-negara di Asia itu yang ingin melakukan ekspor impor pasti melewati, kalau melalui jalur laut dia pasti melewati Selat Malaka, ya kan? Kemudian melewati Selat Sunda. Begitu juga kalau lewat jalur udara. Nah, yang ketiga ada yang namanya letak geologis. Apa itu? Berdasarkan kondisi batuan dan lempeng bumi. Jadi berdasarkan kondisi batuan dan lempeng bumi, ya, Indonesia itu berada di 3 lempeng dunia. Ya, ada yang namanya Indo-Australia, lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Eurasia dan Pasifik. Ya, kemudian Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Apa dampaknya? Nah, ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga, ya kan? Dampak positifnya, Indonesia kaya bahan tambang. Apa contohnya? Emas, ya kan? Apalagi nikel, apalagi minyak bumi, apalagi gas alam, apalagi aluminium, apalagi tembaga. Kemudian di Indonesia, dampaknya juga di Indonesia menjadi banyak gunung berapi, ya, banyak gunung berapi. Tapi ada dampak negatifnya juga. Apa dampak negatifnya? Indonesia menjadi sering terjadi bencana alam seperti gempa dan gunung meletus. Oke, sampai di situ udah paham? Paham ya? Dari Sabang sampai semuanya ya, nyanyi ya. Duduk dulu, nggak apa-apa, duduk dulu. Apa lagunya dulu ya, nanti baru versi karaoke-nya nanti. Keluarkan suara cantiknya semuanya, suara indahnya ya. Di Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Sekali lagi lirik yang sama. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Oke, berdiri semuanya. Keluarkan suaranya ya. Sudah? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Satu lagi, sekali lagi lirik yang sama.
Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, mantap, kasih tepuk tangan. Oke, pas waktunya sudah habis ya.